Deddy Mulyadi, seorang sosok pemimpin yang dikenal dengan slogannya dedikasi untuk rakyat dan loyalitas untuk bangsa. Jadi gini, kita kan ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kita hari ini ingin mengumpulkan solidaritas untuk membantu saudara kita yang di sana. Tetapi kan setiap bantuan itu harus efektif, bukan hanya sekedar nyumbang. Kalau saya kan bukan tipe orang begitu. Saya itu harus bisa dipastikan yang disumbang itu nyampe dan bermanfaat. Apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh warga saat ini? Oleh warga loh. Kita jangan ngomong peralatan, Pak. Itu tanggung jawab pemerintah. Ya, oleh warga apa saja? Jadi sebetulnya yang air bersih Pak hari ini dibutuhkan air bersih, kemudian makanan, minuman, kemudian peralatan-peralatan pribadi Pak seperti selimut, pakaian, kemudian alat-alat yang untuk ini Pak pampers, kemudian susu-susu buat bayi segala macam Pak. Ini salah satu contoh ya, sebuah kampung namanya Kampung Cikaruncang, Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, itu mampu menampilkan pengelolaan anggaran di RW-nya dengan transparansi yang sangat luar biasa. Tentunya kalau seluruh pengelolaan seperti ini, baik tingkat desa, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, dan seluruh tingkatan pemerintahan, maka masyarakat akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari rencana pembangunan, dirinya bagian dari pengelolaan pembangunan. Sehingga membayar pajak itu tidak akan merasa menjadi beban, tetapi itu akan merasa bagian dari investasi dia untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan masa depan anak cucunya. Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi atau yang biasa kita kenal dengan Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang mengamalkan nilai adaptif dalam kepemimpinannya. Tercermin dari sikap responsif dan kemampuan bergerak cepat dalam menindaklanjuti perintah pimpinan. Salah satu contoh konkretnya adalah ketika terdapat arahan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo dalam forum Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas terkait penataan ruang publik dan penertiban baliho yang dinilai merusak estetika serta mengganggu ketertiban lingkungan. Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kang Deddy Mulyadi dengan turun ke lapangan untuk mencabut sendiri baliho-baliho tersebut yang tidak sesuai aturan maupun yang mengganggu pemandangan. Tindakan ini mencerminkan budaya kerja yang responsif dan tidak berlarut-larut dalam prosesnya. Kecepatan dalam bertindak menunjukkan bahwa nilai disiplin dan kesiapsiagaan benar-benar diterapkan, bukan sekedar menjadi slogan. Sikap adaptif Kang Deddy Mulyadi juga tercermin dalam inovasinya dalam menyelesaikan persoalan sosial. Salah satu contohnya ketika muncul kasus anak yang melawan gurunya. Sebagai bentuk penurunan kedisiplinan dan penghormatan terhadap pendidik, yang direspon dengan menggagas pendekatan pembinaan melalui kegiatan di barak militer dengan tujuan menanamkan disiplin, tanggung jawab, serta pembentukan karakter. Langkah ini menunjukkan upaya inovatif dalam menangani permasalahan perilaku remaja dengan pendekatan pembinaan yang lebih tegas dan terstruktur. Itu saya udah capek di rumahnya gitu. Wah, tiap pulang sekolah suruh sembahyang tidak. Melalui kebijakan pembinaan anak di barak militer, terlihat bahwa sikap adaptif Kang Deddy Mulyadi tidak sekedar mampu merespon permasalahan dengan cepat, tetapi juga berani mengambil terobosan yang inovatif. Langkah ini menunjukkan keberanian dalam menghadirkan solusi yang berbeda-beda dengan cara konvensional namun tetap fokus pada tujuan utama, yaitu membentuk karakter generasi muda yang disiplin. Pemimpin yang kompeten hadir dengan pengalaman, pengetahuan, dan keputusan yang tepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kompeten berarti terus belajar dan memahami persoalan masyarakat secara mendalam. Pengalaman dan pengetahuan menjadi bekal utama dalam mengambil keputusan yang tepat. Untuk satu, melindungi seluruh investor yang di Jawa Barat. Upaya pelindungan itu kita lakukan bukan hanya perlindungan keamanan berinvestasinya, tetapi juga kenyamanan investornya. Peninjauan lapangan bukan sekedar kunjungan,
melainkan bentuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, fakta, dan kondisi nyata di lapangan. Bohong nih pemborongnya. Kan masang cor itu kan harusnya dikasih lantai dasar. Dikasih lantai dasar dulu dicor. Ini untuk nipu kita dipasang cor di sini aja. Selanjutnya, pada nilai harmonis, di dalam nilai ini tercermin sikap saling menghormati, empati, dan membangun kebersamaan. Kamu nabung nggak? Nih, aku kasih. Kamu nabung sekolah, tabungin semuanya. Tabungin semuanya. Loyalitas bukan sekedar kata, tapi sebuah pengabdian tanpa batas. Bagi seorang pemimpin, loyalitas tertinggi adalah ketika mampu berkomitmen untuk menundukkan kepentingan pribadi dan golongan di bawah kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Dedikasi adalah salah satu pilar utama dari nilai loyalitas. Dedikasi merupakan tentang seberapa besar hati yang kita berikan untuk membantu sesama kita tanpa memandang siapapun itu dan dari manapun asal, suku, agama, ataupun ras orang yang kita tolong. Inilah potret Kang Deddy Mulyadi. Dengan semangat dedikasi yang tak pernah padam, beliau hadir di tengah masyarakat, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk bertindak. Di setiap langkahnya adalah bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyatnya. Sosok Deddy Mulyadi tidak pernah diragukan. Melalui kecintaannya pada budaya dan akar tradisi, Kang Deddy menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah cara terbaik untuk menjaga kedaulatan bangsa. Sebuah komitmen yang teguh untuk selalu memegang prinsip keadilan dan kebenaran tentang NKRI dengan menggunakan ikat kepala dan juga baju adat yang selalu menjadi ciri khas bagi dirinya. 2025-2030 Menjaga nama baik pimpinan, instansi, dan negara adalah janji yang selalu ia pegang. Karena bagi Kang Deddy, pengabdian sejati adalah saat kita mampu memberikan yang terbaik bagi Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 22 KS 0101 Kesra untuk menangani dampak nonaktifnya kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBIJK) oleh Kementerian Sosial. Set tersebut memuat 6 poin rinci yang menjadi panduan wajib bagi seluruh pemerintah kabupaten kota dalam menjaga akses layanan kesehatan warga tidak mampu. Jawa Barat. Mudah-mudahan iriungan janten cukang lantaran hirup sabilungan. Nemrakeun rasa katresna nalikeun rasa kaaktif ngawujudkeun Jawa Barat gemahripah repeh rapi. Kang Deddy Mulyadi juga rutin berkolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat. Ya. Bagaimana Pak Bupati ini? Ini Kabupaten Subang. Siap. Ayo Bu. Ini Kabupaten Subang. Siap. Ini ada tiang sudah berpuluh-puluh tahun di trotoar. Tiang PTPN. Bupatinya, Bupati Subang. Ketahuannya sama gubernur terus. Bagaimana ini Bapak? Ini tiang ini. Tiang di tengah trotoar ini. Sudah di PTPN Pak, hari ini mau dibongkar. Kepemimpinan bukan hanya tentang kebijakan, namun tentang keteladanan.
Ketika nilai-nilai ASN berakhlak benar-benar kita jalankan, maka pelayanan publik bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan bentuk pengabdian.